Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu ad-dinu an-nasihah lillah wali rasulih walil mu'minin. Kanjeng Nabi berpesan pada Sayyidina Ali, yang dimaksud agama, yang dimaksud Islam itu adalah mengharapkan kebaikan, menghendaki kebaikan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada mukminin. Jadi orang yang beragama itu ya orang yang baik kepada Allah, ibadahnya baik, keilmuannya baik, gak mekso-mekso, mengaku agamanya kuat tapi ibadahnya masih mekso-mekso, sering bulet lek dijak ibadah berarti bohong, agamanya belum kuat. Kepada Rasulullah juga kuat, mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi, mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi, mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi, dan senang berselawat pada Kanjeng Nabi. Selawat itu penting loh ya, penting. Kenapa? Karena kelak ketika kita di mahsyar, ketika kumpul di padang mahsyar, menungso mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Sak piro akeh. Mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Jadi siji, jadi satu. Tidak ada alam lagi. Bahkan hewan-hewan jadi satu di situ. Masya Allah. Ya sosok panas, umpel-umpelan, kepidek-pidekan, sampai terinjak-injak, panas. Matahari diturunkan tinggal sak lampu itu. Susah, panas, tidak mati-mati, tidak ada yang diminum, tidak ada yang dimakan. Apa anggitmu padang mahsyar itu seperti disengkaleng sambil buka bontot, ya enggak. Seperti di mana itu? Di tempat wisata, jagongan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, panas, tempatnya tidak bisa duduk. Penuh, ya Allah, penuh. Ya Allah, panas. Itu ada syafaat Kanjeng Nabi. Perlu syafaat Kanjeng Nabi. Makanya sangat penting syafaat. Dan kepada sesama mukminin harus selalu menghendaki kebaikan. Kalau bisa ya dengan donga, tenaga, pikiran, kita senang kepada baiknya orang mukmin minimal. Itu berarti agamanya kuat, agamanya hebat. Muga-muga sakit nglakoni gitu. Jangan senang nyalai teman, jangan senang mencari jeleknya orang, jangan senang mencaci orang lain, jangan senang merasa sombong kepada orang lain. Itu berarti agamanya lemah. Ya, lemah. Kalau bisa malah ngalah. Kalau bisa malah ngalah. Marah itu pekerjaan mudah. Marah itu pekerjaanmu mudah. Marah itu pekerjaan gampang. Meluapkan amarah itu pekerjaan gampang. Orang hebat itu tidak tertantang blas dengan marah itu, karena pekerjaan gampang. Orang hebat itu ya lebih senang pada yang menantang. Apa itu? Menahan marah, menahan pegel, menahan emosi. Itu malah menantang. Saya kuat apa enggak? Saya kuat apa enggak? Orang kuat dengan orang lemah hebat mana? Orang kuat dengan orang lemah hebat mana? Ya hebat, kuat, bisa mengalahkan singa. Hebat itu. Bisa mengalahkan banteng, tubruan, bisa mengalahkan gajah. Itu hebat. Lebih hebat lagi apabila bisa mengalahkan emosi, bisa mengalahkan kemarahan.
tahan, banting marai, duak. Sip tenan itu. Jadi apa? Marah itu pekerjaan gampang, nggak menantang sama sekali, nggak bois. Yang menantang bagi orang hebat adalah yang lebih perkasa, yakni menahan marah, mengalahkan marah, mengalahkan emosi. Masya Allah. Ya aliyu sab'atun min ummati fil jannah. Hai Ali, ada 7 orang. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam grup ini. Amin. Ada 7 orang dari umatku yang kelak menjadi penghuni surga. Ada 7 orang dari umatku yang kelak bisa masuk surga. Siapa itu? Syabun taibun, pemuda yang senang taubat, pemuda yang ahli taubat. Masih muda, usianya masih belia, tapi dia sudah bisa menguatkan ibadahnya. Dia sudah hebat, dia sudah senang taubat. Kalau tua ibadahnya kuat, wis tuwek kate mati ate lapoe. Sik biasa. Tapi kalau pemuda ibadahnya sudah kuat, surga menunggu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua ialah man tasaddaqa sirran, orang yang gemar bersedekah secara rahasia. Masya Allah, orang yang gemar bersedekah secara rahasia, senengane sedekah walaupun tidak dilihat orang sedekah. Sampean kalau tidak punya uang karena sampean masih mondok, kalau punya tidak apa-apa sedekah. Temannya pas susah, apa aja kok susah aja. Duh, aku sudah lama tidak dikirim. Oh ya wis, jangan bilang-bilang ya. Sampean pek iki, sampean buat beli-beli, walaupun 5.000, dapat kiriman lagi. Cicil mana 5.000 sapa sing jeleng itu jadi ahli surga. Yang ketiga adalah man yu'addi sholatad duha, orang yang ahli menjalankan sholat duha. Ya Pak, orang yang ahli menjalankan sholat duha. Kalau sholat fardu biasa banyak orang kuat melaksanakan. Ini duha bukan fardu, tapi dia sergap, dia tertib. Tidak hanya lek nang pondok, dimanapun dia senang atau dia sempat-sempatkan melakukan sholat duha. Di rumah, perjalanan, sekolah, dia tetap sholat duha. Jadi pas di rumahnya saudara, mohon maaf, ya Allah jam 10 saya belum duha ini. Ya Allah jam 10, pinjam saya mau sholat di mana nggih? Mau wudu di mana? Ngapunten nggih ngrepoti. Saweneng orangnya tambahan. Ndak apa-apa senang. Waman kana dabu malihi ahwan alaih min fawati sholatin wahidatin ma'al imam. Yang selanjutnya ialah orang yang hilangnya bendanya, hilangnya hartanya, kehilangan duitnya lebih dianggap ringan, lebih dianggap biasa, lebih dianggap enteng daripada kehilangan sholat jamaah. Apa? Orang yang kehilangan duitnya lebih dianggap enteng daripada kehilangan jamaah. Itu ahli surga. Kalau kehilangan jamaah, ketun mencari teman sana. Ayo, sampean sudah sholat? Sudah. Sampean sudah sholat? Sudah. Ya Allah, cari lagi. Sampean sudah sholat? Sudah. Waduh, yo, aku minta tolong temanin saya sholat yo. Minta tolong sampean kancane aku sholat yo. Wah, ndak, salah aku. Kayak duit 1.000. Sampai perlu saking cari teman jamaah. Kalau kehilangan duit 5.000, gak pati susah. Ya susah tapi gak pati susah. Tapi kehilangan jamaah, rasa susahnya lebih nemen daripada kehilangan duit 5.000. Kadang dibalik, kalau kehilangan duit 2.000 susah 2 dino. 5.000 tambah susah 3 dino 5 dino. Tapi kehilangan sholat jamaah tenang. Gak jamaah ndak masalah.
Kadang tidak salat. Oh ya bukan penduduk surga itu. Penduduk itu. Lawan surga. Terus kurang sidik wa man tama'at ainahu min khasyatillah. Selanjutnya ialah orang yang mengalir air matanya, orang yang berlinangan air matanya karena takut kepada Allah. Senang dia menangis membayangkan dosanya. Ya Allah, takut kepadamu ya Allah. Saya sering berbuat salah ya Allah. Saya sering berbuat dosa ya Allah. Kepada orang tua saya sering menyakiti ya Allah. Kepada guru saya sering tidak manut ya Allah. Nangis. Itu juga menjadi salah satu penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, man zahamal ulama fi majalisihim, orang yang senang duduk-duduk dengan ulama, orang yang senang mengaji, orang yang senang berkumpul dengan para ulama, senang mengaji. Lebih-lebih sampean kalau bisa jadilah ulama, jadilah orang alim, jadilah orang-orang yang berilmu. Tebarkan manfaat di masyarakatmu kelak. Jadikan masyarakatmu juga senang ilmu. Ngaji, apalan ngaji, masya Allah. Tidak usah macam-macam niatnya apa, pengen jadi apa, tidak usah. Pengen ya ngalim, ngaji, hilangkan kebodohan itu aja. Supaya manfaat itu aja. Nanti Allah yang nata. Allah yang nata sendiri. Ini sebentar lagi ada teman saya ini alumni Lirboyo, alim. Setelah Lirboyo terus ngabdi di Aripai. Dia tidak niat apa-apa. Anak orang tidak punya, anak orang biasa. Tapi diminta oleh kiai, santrinya banyak, kaya, mobilnya 2, mau disiapin pondok pesantren oleh calon mertuanya. Loh, barokah ilmu, ngaji wis, ngaji apalan gitu. Seneng ngaji, kutu buku. Insya Allah nanti di samping kita di akhirat menjadi penduduk surga, di dunia oleh Allah diberikan bonus barokah, semuanya barokah, urusannya barokah, rezekinya barokah, keluarganya barokah, istrinya barokah, anak cucu-cucunya barokah. Amin ya rabbal alamin.